membuang sekam ke belakang, di sini kan ada setelan anginnya di sini nih. Ini. Ya. Ini kalau saya perhatikan di penggilingan padi sana-sana itu kurang memperhatikan. Ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau posisi seperti ini minimal ya. Artinya kalau posisi angin seperti ini sayang sekali dengan penggerak dari dieselnya ini, tenaga yang dihasilkan untuk membuang sekam yang blower di dalam itu kan ada blower ya, ada sebilah kipas yang fungsinya untuk membuang sekam ke belakang. Sedangkan posisi seperti ini, posisi ini menutup. Kalau saya pasang biasanya saya seperti ini, 3/4 seperti itu, nanti maksimal. Biasanya kalau seperti ini itu untuk dieselnya itu gasnya itu udah maksimal ya, bahkan sampai 3/4 itu baru sekam nanti ke belakang. Dan dieselnya itu tenaganya sangat berlebihan ya. Beda kalau posisi seperti ini, untuk gas standar ini untuk sekam udah bersih, segitu udah bersih. Makanya perhatikan sampai kalau ini suatu kesalahan kalau posisi setelan anginnya itu di sini. Ini berlaku juga untuk Agrindo maupun Yanmar ya. Ini kalau udah dirasa kasar, sebenarnya laker yang menggerakkan kedua roll ini ya, salah satunya mungkin udah oblak ya. Dan ini terasa kalau posisi ini, posisi setelan pernya itu dan setelan apa itu, setelan rollnya ini, dan ini terjadi apabila per setirnya itu untuk mengencangkan rollnya itu udah dikencangkan ya, nanti terasa kasar, berisik di dalam ini, dan itu tidak segera diperbaiki karena kemungkinan yang rusak itu adalah lakernya, sehingga perputaran rollnya ini kan tidak stabil. Efeknya gimana? Nanti berasnya pecah ya. Nanti kalau biasanya udah proses pecah kulit yang kedua, rata-rata kan untuk proses pecah kulit kan 2 kali ya. Yang kedua ini biasanya pecah ini. Dan ini sangat rawan sekali untuk jenis beras ketan ataupun jenis beras pandan wangi itu, gabah pandan wangi itu rawan pecah. Ini karena lakernya tadi udah rusak ataupun aus ya, sehingga perputaran roll ini tidak stabil. Kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, makanya di sini buka ada dua laker ya. Yang satu yang duduk yang menggerakkan roll sebelah. Kalau salah satu laker tadi rusak harus segera diganti biar perputarannya roll ini nanti stabil dan tidak mengakibatkan gabah nanti tidak pecah. Terus yang kedua, ini kesalahan kedua yang tidak segera diperbaiki sehingga mengakibatkan gabah itu pecah ya. Ini ada contoh kecil. Ini sengaja saya habiskan ya untuk membuat konten ini ya. Teman-teman mengalami roll seperti ini harusnya jangan dihindari ya. Harusnya kalau roll habis itu harusnya cuma seperti ini aja. Ini kan
Nah, ini ada 3 roll, ini kan masih ada sekitar 1 mili. Kalau udah segini harus lebih baik segera diganti ya. Selanjutnya adalah waktu proses penggilingan padi yang tahap kedua, yakni proses poles ya. Misalkan teman-teman menggunakan diesel silinder antara 24 sampai 30 pk, ini gasnya ini terlalu besar sehingga perputaran yang dihasilkan oleh mesin polesnya dia terlalu besar. Efeknya gimana kalau nih RPM-nya gasnya ini terlalu besar? Nanti perputaran ini terlalu kencang akhirnya kan, sehingga menimbulkan beras ini nanti pecah. Ya maaf, ini berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini. Beda kalau gasnya standar. Kadang-kadang teman-teman mengalami mesin poles padi itu mengalami panas yang berlebihan ya. Biasanya sumbernya itu di sini, kan? Dan itu harus diatasi karena kalau nggak segera dicari solusinya, mengakibatkan itu mengakibatkan beras itu menjadi panas ya. Otomatis untuk bobot beras itu mengalami penyusutan, dan itu sangatlah merugikan bagi operator rice milling apabila bergerak juga, yaitu melakukan produksi beras sendiri ya, tapi dengan kondisi mesin seperti itu cepat panas. Itu harus segera diatasi. Tersumbat di sini, ini kan tersumbat ya. Kalau nggak tersumbat kadang masuk ya, masuknya itu ini kan pintunya berasnya ini dibuka ya, kadang masuknya itu keluarnya ya, beras masuk kan lalu keluar di sini, itu kadang-kadang kan nggak terkendali kan. Itu penyebabnya itu di sini. Kalau teman-teman mengalami seperti itu, ini kan ada setelannya, lidah polesnya di sini, ada lidahnya di sini. Biasanya itu yang di dalam ini, lagi-lagi penyebabnya adalah kotoran yang dihasilkan oleh dedak ini yang menyembur ke atas, sehingga kalau penampakan dari belakang seperti ini lidah polesnya posisi di dalam sini ya. Posisi pernya itu, jadi di sini ada pernya. Per itu banyak sekali kotoran ataupun dedak-dedak yang menggumpal di dalam, sehingga ini waktu ini beras ini didorong, ini kan didorong beras ini ya, didorong setiran ini, maksud saya itu didorong, ini nggak bisa kembali lagi. Sehingga kalau sampai pernya di dalam itu terhambat kinerjanya karena banyak kotoran, sehingga kadang-kadang kalau beras itu turun nggak bisa dikendalikan, ya kan? Itu keluarnya itu sangat deras ya. Kalau enggak di sini mampet. Itu penyebabnya itu. Nah, solusinya, jadi kalau bisa buka dari atas ini, kalau bisa dibuka dari atas, bisa dibersihkan dari atas, dibersihkan. Kalau memang gumpalannya itu udah terlalu banyak, ya mau nggak mau ini dilepas dulu, lalu dibersihkan di area sini pernya itu.
yang versi ini berasnya cukup bagus, tapi ini terasa agak berat ya untuk putaran. Untuk dieselnya ini agak berat, sedikit agak berat, tapi membutuhkan tekanan per topi kobenya ini nggak terlalu kuat. Berasnya bagus. Nah, sedangkan meling yang kecil yang standar ini berasnya hasil punanya cukup bagus, tapi harus diimbangi dengan satu diesel yang kuat juga. Terus untuk tekanan per dari tutupnya topi koboi-nya ya, ini harus kuat sekali ini. Sehingga kalau dibandingkan untuk meling yang besar ini sama, kalau diadu sama meling yang kecil, ini bagusan yang mana? Ini sebenarnya sama-sama bagus, ya kan? Tergantung teman-teman pilih yang mana ya. Tapi kalau saya secara pribadi saya menggunakan yang ini. Karena tidak perlu tekanan pernya nggak cukup kuat, beras sudah bersih ya. Walaupun agak berat toh, dengan menggunakan diesel 1 silinder ya 24 PK ini masih mampu ya. Artinya diesel itu gak ngos-ngosan. Ini kalau dari jenis giginya ini dari sekerinnya ini termasuk jenis kasar ini ya, tapi ini sangat tajam. Ini sangat tajam untuk pengupasan, untuk proses polas ya ini ya. Ini sangat tajam, tapi ini dedak ataupun katolnya ini cenderung agak kasar ini. Tapi proses ini sangat cepat ini penggunaan ini. Ini lubangnya ini standar ya ini. Kita hitung dulu ini berapa ini. Tuh. 4, 5, 6, 7, 8 tapi ini siksak ini. Dan lubangnya ini sangat bagus ya. Ini lubangnya sangat sempit-sempit ini ya. Bisa coba. Ini saya baru pertamanya pakai yang jenis ini. Dan seberapa besar tekanan per ya, maksudnya yang diperlukan untuk menekan topi koboi ini, masing-masing beras, masing-masing gabah beda-beda ya. Maksudnya untuk jenis padi maupun ketan nanti menyesuaikan saja lah sama kebutuhan. Karena jenis padi yang kadar keringnya itu agak kering maupun masih basah gitu kan. Jenis beras ini itu biasanya berbeda setelannya itu. Satu lagi saya tambahkan ya, biar ya membantu dalam pekerjaan proses penggilingan padi ini tidak terlalu ngoyo ya. Maksudnya teman-teman bisa menambahkan ya alatnya satu ini elevator yang berfungsi untuk memindahkan gabah yang dari bawah ya, dari pertambangan bawah ke atas untuk diproses pecah kulit. Sehingga menghemat tenaga, karena usaha penggilingan padi ini prosesnya jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi harus sedikit lah menghemat tenaga gitu maksudnya.